Culture and International Marketing Management. Saya Muhammad Rasendra Bramantio dengan NPM 2351011030. Maka nama saya Korea Sarapin Hussein dengan PM 2211011070. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najibullah Alatif dengan NPM 23514111033. Perkenalkan, saya Gusti Made Arsana dengan NPM 23110111068. Jadi pemasaran itu adalah bagian yang mengintegrasikan organisasi dan lalu menghubungkannya dengan lingkungan seperti menciptakan pasar yang dapat dijangkau oleh perusahaan dan juga memuaskan bagi konsumen. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran internasional. Jadi pemasaran internasional itu merupakan proses untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta juga peninjauan dalam menjual dan juga memasarkan produknya di pasar banyak negara. Jadi pemasaran ini tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang pasar luar negeri, tapi juga pemahaman tentang budaya antar negara. Secara sederhana itu, pemasaran internasional adalah segala aktivitas pemasaran yang melintasi batas-batas negara. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pemasaran dalam lingkungan lintas budaya. Jadi pemasaran dalam lingkungan lintas budaya itu adalah bagian integral dari aktivitas perusahaan dengan berusaha menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan tujuan dan sumber daya organisasi atau perusahaannya. Terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi pemasar di pasar lintas batas seperti yang ada di bawah ini. Berikut analisis yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu analisis lingkungan, kedua yaitu perilaku pembeli. Perusahaan perlu menetapkan profil pelanggan yang berpotensial dan juga mengetahui bagaimana dan mengapa mereka membeli barang tersebut. Lalu yang ketiga ada riset pasar, yang dimana ini merupakan caranya untuk mendapatkan informasi mengenai pelanggan dan juga lingkungan perusahaan dikumpulkan. Strategi berikut yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada segmentasi pasar dengan cara mengambil sekelompok pelanggan yang berpotensial yang memiliki karakteristik tertentu seperti usia, rentang, pendapatan atau profil pekerjaan dari konsumennya. Yang kedua ada pembauran pemasaran, yang dimana itu terdiri dari produk itu sendiri, harga, aktivitas promosi dan juga tempatnya. Serta di sini fokusnya ini lebih pada pengembangan hubungan yang secara erat menghubungkan perusahaan dengan pasar. Hubungannya ini tidak hanya mencakup hubungan personal dan organisasi, tapi juga penciptaan jaringan yang didefinisikan oleh para penulis sebagai rangkaian hubungan dan interaksi yang dilakukan dalam hubungan tertentu. Jadi pemasaran internasional ini dapat didefinisikan secara sederhana sebagai aktivitas pemasaran yang memang aktivitas pemasaran itu melintasi batas negara. Jadi aktivitas ini terjadi pada 3 tingkatan yang sejalan dengan fokus operasi perusahaannya. Jadi yang pertama perusahaan, jadi ada beberapa fokus perusahaan. Jadi yang pertama ada fokus perusahaan yang penjualannya sebagian besar dilakukan di pasar domestik dan juga mengekspor yang kurang penting. Lalu yang kedua adalah fokus perusahaan yang penjualannya sebagian besar dilakukan di pasar domestik dan juga mengeksporkan barang-barang yang memang penting. Lalu yang ketiga ada fokus perusahaan tersebut yang dimana fokus perusahaan tersebut itu biasanya multinasional yang ingin mengadopsi strategi pemasaran global dengan mengidentifikasi produk atau layanan dengan kesamaan tertentu di pasar tertentu. Jadi penerapan pemasaran internasional itu bergantung pada orientasi pemasaran perusahaan. Jadi terdapat 5 orientasi pemasaran yang umum digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada pelanggan, lalu yang ketiga ada pemasaran, lalu yang keempat ada strategi dan juga penjualan, lalu yang kelima ada pemasaran secara sosial. Jadi agar pemasaran internasional mereka berhasil, perusahaan itu biasanya memperhitungkan dampak produk mereka terhadap semua stakeholder seperti asosiasi konsumen agar mereka itu dapat memperhatikan konsep dan juga CSR terhadap konsumen maupun terhadap masyarakat sekitarnya maupun lingkungan. Selanjutnya
Selanjutnya itu pemasaran antar budaya. Nah, jadi pendekatan ini mempertimbangkan yang pertama yaitu geografi dan kebangsaan. Nah, yang kedua itu sikap, preferensi, dan gaya hidup konsumen seperti usia, kelas sosial, maupun pekerjaan. Poin utama identifikasi budaya yaitu yang pertama itu identitas, itu kebutuhan mempertahankan budaya nasional, merasa seperti di rumah sendiri. Yang kedua itu eksotisme, keinginan eksplorasi budaya lain dan merasakan pengalaman baru. Oke, dalam praktiknya pemasaran antar budaya sulit dijelaskan secara sederhana karena kedua konsep ini saling terkait. Oleh karena itu dibuat pengelompokan berdasarkan satu zona kedekatan budaya geografis dan yang kedua itu kelas kedekatan budaya. Contohnya, remaja usia 15-12 tahun di Jepang, Eropa, dan Amerika memiliki nilai perilaku dan gaya hidup yang serupa, serta menggunakan media sosial seperti internet dan TV satelit. Selanjutnya itu perilaku konsumen lintas budaya. Nah, jadi perbedaan budaya penting untuk komunikasi efektif, tetapi batas geografis dan politik semakin berkurang pengaruhnya karena perubahan ekonomi dan evolusi perilaku konsumen. Meski begitu, perbedaan budaya tetap ada dan mempengaruhi intensi perilaku konsumen. Model perilaku yang dianggap universal ternyata berbeda bobotnya antara sikap dan norma di tiap budaya. Selanjutnya itu masalah dalam riset pasar lintas negara. Yang pertama itu hambatan bahasa. Perbedaan makna kata dan penerjemahan dapat mempengaruhi interpretasi perilaku konsumen. Yang kedua itu sensitivitas pertanyaan. Dengan keterbukaan terhadap informasi, misalnya pendapatan berbeda antar negara. Nah, yang ketiga itu teknik riset. Banyak metode berasal dari Amerika yang mengenakan ekspresi emosi, sementara budaya lain lebih suka pertanyaan secara praktis. Keempat, yaitu perbedaan budaya. Konteks budaya harus diperhatikan agar interpretasi jawaban tidak salah. Yang kelima, curigaan. Konsumen di beberapa negara enggan berpartisipasi karena khawatir tentang penggunaan data. Keenam, yaitu perbandingan statistik. Sulit dilakukan karena perbedaan praktik penyusunan data antar negara. 7, yaitu fragmentasi. Struktur perusahaan multinasional yang terdesentralisasi membuat hasil riset kurang konsisten. Promosi merek secara internasional dan komunikasi pemasaran antar budaya. Pentingnya merek dalam pemasaran global. Merek bukan sekedar nama produk, tapi menjadi identitas yang mudah dikenali konsumen di tengah banyak produk serupa. Seringkali konsumen memilih merek yang sudah dikenal karena mereka percaya pada citra dan kualitas yang melekat pada nama tersebut. Oleh karena itu, nama merek yang kuat bisa mengurangi biaya promosi karena merek itu sendiri sudah memiliki daya tarik tersendiri. Dan selanjutnya, strategi merek internasional. Dalam pemasaran internasional, perusahaan harus memutuskan apakah menggunakan satu merek yang seragam di seluruh dunia atau menggunakan merek berbeda dengan sesuai negara. Penggunaan satu merek global memiliki keuntungan ekonomi, namun ada risiko. Misalnya, perbedaan bahasa dapat menyebabkan nama merek sulit diucapkan atau memiliki arti negatif di negara lain. Contohnya, merek yang cocok di satu bahasa bisa jadi sulit diucapkan atau memiliki nama lain di bahasa lain. Merek tidak hanya menjual produk, tapi juga membawa citra itu di negara asalnya. Misalnya, produk Jerman sering dianggap kuat dan berkualitas tinggi, sementara produk Prancis disosiasikan dengan kemewahan dan gaya. Produk Korea dulu sering dipandang murah, tapi persepsi ini mulai berubah seiring peningkatan kualitas dan inovasi mereka. Persepsi ini berbeda di setiap negara dan bisa sering waktu dipengaruhi oleh penggunaan konsumen dan kampanye pemasaran. Oleh karena itu, memahami citra nasional sangat penting dalam membangun strategi merek internasional agar produk diterima dengan baik di berbagai pasar. Merek adalah aset penting dalam pemasaran internasional yang bisa membawa nilai lebih dari sekedar produk fisik. Tantangan utama adalah menyesuaikan merek dengan budaya lain dan bahasa lokal, serta mengelola persepsi citra negara agar merek diterima secara positif di pasar global. Selanjutnya adalah dampak budaya terhadap iklan.
Iklan menjadi saluran utama komunikasi pemasaran. Tidak hanya memberi informasi, tetapi juga untuk membujuk konsumen. Dalam konteks global, internet membuka peluang promosi lintas negara. Namun, perbedaan budaya membuat strategi iklan seragam sulit untuk diterapkan. Budaya mempengaruhi cara konsumen memakai produk, merek, dan pesan. Karena itu, pendekatan budaya dalam periklanan penting untuk menciptakan keterikatan simbiosis dengan konsumen. Fokus iklan bukan pada kualitas produk, melainkan pada manfaat dan nilai yang dirasakan. Dengan penyesuaian lokal, cita produk dapat lebih kuat melekat dalam pikiran konsumen. Selanjutnya, makna merek dan pesan lintas budaya. Dalam pemasaran global, makna merek harus disesuaikan dengan budaya konsumen agar pesan yang dimaksud selaras dengan persepsi mereka. Persepsi konsumen dipengaruhi oleh sistem budaya yang membentuk cara mereka melihat dan menafsirkan pesan. Oleh karena itu, iklan harus mampu melibatkan konsumen secara emosional dan kognitif. Tanpa keterlibatan ini, pesan mudah diabaikan, meski menarik perhatian. Adaptasi lintas budaya menjadi kunci agar merek diterima dan memiliki makna yang sesuai di setiap pasar. Berikutnya, pembingkaian pesan dalam kampanye pemasaran sosial. Dalam pemasaran sosial, pesan harus dibingkai dengan tepat agar dapat mempengaruhi perubahan perilaku. Pembingkaian dapat berupa positif, negatif, rasional, atau emosional, dan harus mempertimbangkan etika serta budaya target. Efektivitas pesan berbeda antara budaya. Misalnya, farming negatif lebih berhasil pada masyarakat kolektivis. Karena itu, penyesuaian pesan dengan norma dan persepsi audiens sangat penting agar kampanye diterima dan berdampak. Jadi, kesimpulan materi ini yaitu manajemen pemasaran internasional tidak hanya soal strategi atau metode, tetapi berpusat pada konsumen sebagai faktor utama yang membedakan budaya. Meski ada kecenderungan standarisasi perilaku konsumen, produsen tetap perlu menyesuaikan produk dan pendekatannya sesuai dengan pasar lokal. Selain itu, komunikasi memiliki peran penting dalam keberhasilan pemasaran lintas negara. Pesan yang disampaikan melalui berbagai saluran iklan, baik komersial maupun sosial, harus mampu menyeimbangkan antara produk, makna pesan, dan persepsi konsumen di tiap budaya. Dengan memahami perbedaan budaya, perusahaan dapat membangun strategi pemasaran global yang lebih efektif tanpa mengabaikan kebutuhan akan adaptasi lokal.